Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marial Tania Darmayani, NIM dia 74219028. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah IAD. Yang terhormat Bapak Amin. Di sini saya memilih subtopik pelampiasan sosial dengan judul COVID-19 akhirnya membongkar adanya politisasi anggaran pemerintah. Sebelum itu, kita tahu bahwa salah satu teori dari pelampiasan sosial adalah teori Karl Marx. Karl Marx mengemukakan bahwa terdapat dua lapisan kelas di dalam masyarakat. Yang pertama, kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya, dan kelas yang tidak memilikinya dan hanya memiliki tenaga yang disumbangkan untuk proses produksi. Dasar-dasar pembentukan dari teori Karl Marx ini, yang pertama adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan dan wewenang, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Warga yang merasa kesal dengan tentang pelarangan video dalam kota malam Filipina memprotes datang terima bansos yang dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran. Kedatangan mereka mempertanyakan kejelasan pendataan terkait dengan bantuan sosial yang telah diberikan Kementerian Sosial pada Rabu kemarin. Mereka menilai bahwa bansos senilai Rp600.000 tidak tepat sasaran karena banyak dari warga yang mereka anggap benar-benar terdampak COVID-19 tidak mendapatkan bantuan tersebut. Tak hanya mempertanyakan kejelasan pendataan, warga juga meminta Ketua RW 02 Kelurahan Kidul Dalem mundur dari jabatan karena dianggap arogan dan dikasih dalam menangani bantuan di masa pandemi ini. Kita menuntut keadilan, Pak. Keadilan untuk warga RW 2, Pak. Karena tidak adil untuk meratakan BLT. Kita meminta penjelasan kepada Pak RW, ternyata tidak pernah menemukan titik terang. Seharusnya mereka tuh, aparat desa tuh mampu melihat dengan jelas. Yang berhak menerima itu yang mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, bahkan mereka tidak bekerja. Yang mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya itu yang berhak menerima, bukan yang bekerja dan memenuhi kehidupannya dan ia menerima bantuan. Itu sangat salah sekali, ya. Dan mengapa hal itu terjadi? Karena pemerintah itu tidak terjun langsung ke setiap daerah, tapi sangat tidak mungkin sekali jika pemerintah terjun ke setiap daerah di seluruh Indonesia, karena Indonesia adalah negara kepulauan, sangat tidak mungkin sekali, ya kan? Jadi perlunya kesadaran masyarakatnya, gitu. Jadi masyarakatnya itu harus sadar jika masyarakat tersebut merasa mampu, maka ia tidak berhak menerima bantuan dari pemerintah. Meskipun di data tercatat, maka ia harus melapor kepada aparat desa bahwa, Pak, saya tidak berhak menerima ini karena saya merasa mampu, karena saya bekerja, saya mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarga saya. Sedangkan khusus yang tidak mampu, yang tidak tercatat, maka ia juga berhak melapor. Jika aparat desa tidak menangani kasus ini, maka ia bisa mengajukan ke jalur hukum, karena Indonesia adalah negara hukum, dan juga setiap manusia memiliki hak asasi manusia, ia bisa menyuarakan pendapatnya seperti itu. Dan di sini saya mengamati bahwa tetangga saya atau kerabat saya sendiri itu janda anak satu, ia tidak mendapatkan pekerjaan saat ini. Kenapa? Karena pandemik, ya. Itu tidak mendapatkan BLT maupun tagihan listrik, bahkan sembako pun tidak dapat. Seperti itu. Jadi di sini kurangnya ketidakadilan dan kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat desa yang masih menggunakan data lama. Seharusnya aparat desa itu selalu merefresh data setiap tahunnya, sehingga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu tidak itu saja. Karena dunia itu berputar, yang berada di atas tidak selalu berada di atas, dan yang berada di bawah tidak selalu di bawah. Jadi aparat desa tuh harus benar-benar merefresh datanya dan juga mengamati secara langsung
melakukan pengamatan secara langsung apakah orang tersebut berhak menerima bantuan atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.